Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Rima Buana PMPD. Saya akan mempresentasikan untuk pertama kali dengan judul konsep dari psikologi. Konsep dari psikologi adalah gagasan-gagasan mengenai sesuatu yang menyangkut tentang tingkah laku manusia dan lingkungan sekitarnya melalui pengalaman-pengalaman yang dialami. Psikologi menyentuh semua aspek kehidupan manusia. Psikologi dipelajari untuk lebih mengenal diri sendiri dan orang lain. Setelah mengenal diri, maka dia akan berusaha menyesuaikan dengan orang lain. Pengertian psikologi. Psikologi diambil dari kata psyche yang berarti jiwa dalam bahasa Yunani, sedangkan logos yang bermakna sebagai ilmu. Psikologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan dalam bentuk tingkah laku manusia dalam kaitannya dengan lingkungan yang ditinjau dari fungsi sebagai subjek. Psikologi bukan mempelajari jiwa karena jiwa bersifat abstrak, maka mempelajari tingkah laku manusia. Tingkah laku merupakan pencerminan jiwa meskipun bukan pencerminan jiwa keseluruhan. Banyak pengertian psikologi yang dikemukakan oleh para ahli yang masing-masing menekan pada sudut pandang sendiri-sendiri mana yang dianggap penting. Hal ini disebabkan oleh metode yang digunakan atau dari pendekatan permasalahan. Yang pertama, Crow and Crow, mengartikan psikologi adalah interaksi manusia dengan dunia sekitarnya, baik berupa manusia lain atau bukan manusia. Contohnya, hewan, iklim, dan budaya. Yang kedua, Sartain, mengartikan psikologi sebagai interaksi organisme yang hidup, contohnya manusia. Yang ketiga, Bruno, membagi pengertian psikologi menjadi 3 bagian. Yang pertama, studi terhadap ruh. Yang kedua, ilmu pengetahuan mengenai mental. Yang ketiga, ilmu pengetahuan mengenai tingkah laku. Yang keempat, Richard Mayer 1981, mengartikan psikologi merupakan analisis proses mental dan struktur daya ingat untuk mengetahui perilaku manusia. Pada dasarnya, psikologi mempunyai hubungan antara ilmu lain yang bersifat timbal balik. Hubungan psikologi dengan antropologi, biologi, ekonomi, filsafat, ilmu alam, ilmu pendidikan, dan psikologi mempunyai beberapa aliran. Yang pertama, struktural. Yang kedua, fungsional. Yang ketiga, behaviorisme. Yang keempat, gestalt. Dan yang kelima, psikoanalisis. Objek psikologi. Objek psikologi ini akan dibagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama, gejala pengenalan atau kognitif. Gejala pengenalan ini akan mempelajari tentang pengamatan, fantasi, tanggapan, ingatan, kecerdasan, asosiasi, dan cara berpikir. Yang kedua, gejala kehendak atau psikomotor atau konotif pun bisa dibagi menjadi beberapa sub seperti motif. Dan yang terakhir, gejala campuran yang meliputi subbab sugesti, perhatian, kecerdasan emosional, dan kelelahan. Selanjutnya, ruang lingkup psikologi. Ruang lingkup psikologi ini dibagi menjadi 2, yaitu psikologi umum dan psikologi khusus. Yang pertama, psikologi umum. Psikologi umum ini yaitu mencoba mendefinisikan sesuatu yang bersifat umum, seperti misalnya mempelajari sifat dan kewajiban manusia dewasa. Yang kedua, psikologi khusus. Psikologi khusus ini yaitu mempelajari tentang sesuatu yang bersifat khusus, misalnya hal-hal yang unik dalam diri manusia, seperti jenis kelamin, usia, dan lain sebagainya. Manfaat mempelajari psikologi. Ternyata, mempelajari psikologi ini juga mempunyai manfaat, dan sebenarnya manfaat itulah yang termasuk ke dalam konsep psikologi. Di antaranya, kita bisa menguasai dan mempelajari gejala jiwa, kita juga bisa mempelajari tingkah laku manusia secara umum dan khusus. Setidaknya dengan kita menguasai dan memahami konsep psikologi ini, itu bisa memudahkan kita untuk menganalisis seseorang atau menganalisis diri kita sendiri, walaupun secara tidak langsung. Belajar psikologi ini mampu meningkatkan kepekaan kita terhadap lingkungan ataupun orang-orang yang di sekitar kita.
sehingga itu akan mempengaruhi sikap kita, perilaku kita, daya berpikir kita, dan daya analisis kita. Mungkin hanya itu dari kelompok saya. Saya mewakili teman-teman kelompok saya meminta maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.